Oke, eh, selamat ketemu lagi dengan saya Julia. Hanya lewat video ini, saya akan masuk pada materi yang terakhir dari mata kuliah logika dan fungsi pada semester 1 ya, tentang himpunan. Kalau belajar tentang himpunan, SMP maupun SMA pada saat Anda masih di bangku SMP maupun SMA, Anda sudah mendapatkan Anda sudah belajar apa itu himpunan ya. Himpunan dan pengertian himpunan dan menjadi anggota suatu himpunan itu merupakan hal yang mendasar dalam kita belajar matematika. Nah, karena apa? Karena orang tidak mungkin mengadakan diskusi tentang matematika dengan tidak menyangkut dua konsep di atas, yaitu himpunan dan pengertian himpunan dan menjadi anggota dari suatu himpunan tersebut. Studi modern tentang himpunan, ya, tentang set teori ini dimulai oleh ahli matematika Jerman yang lahir di Rusia, yaitu Georg Cantor. Ya, kalau mahasiswa program studi matematik selalu tidak asing dengan nama ini ya, karena dia yang menemukan himpunan Cantor ya. Nah, Georg Cantor ini dia pertama kali menyampaikan tentang himpunan atau dia melakukan studi tentang himpunan. Dia ini adalah orang Jerman yang lahir di Rusia. Nah, kemudian dari Georg Cantor ini dikembangkan oleh seorang ahli logika asal Inggris yang namanya John Venn ya. John Venn ini yang menemukan memperkenalkan diagram Venn pada tahun 1881 ya. Jadi Georg Cantor ini dari 1845 sampai 1918 ya. Sedangkan John Venn ini lahirnya dari 1834 sampai 1923 meninggal. Pasti Anda belum lahir, saya juga belum lahir lah. Nah, dia menemukan tentang diagram Venn pada tahun 1881. Jadi dua orang yang sangat berjasa dalam studi tentang himpunan ini adalah Georg Cantor dan John Venn ya. Nah, dalam video ini kita akan membahas pengertian notasi himpunan, kemudian berbagai macam penyajian himpunan, diagram Venn, himpunan bagian dan himpunan kuasa, serta operasi himpunan. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu apa definisi dari himpunan. Nah, pada layar Anda, ini ada definisi himpunan. Jadi, yang pertama, himpunan itu adalah kumpulan objek, ya. Jadi, kumpulan objek yang didefinisikan dengan baik. Kemudian, individu atau anggota dari sebuah himpunan, ya. Jadi, individu dari himpunan itu dinamakan sebagai anggota dari himpunan. Kalau dia himpunan A, maka disebut sebagai anggota A. Tapi kalau jika X adalah himpunan anggota adalah anggota dari himpunan A, maka dituliskan X elemen A. Tapi kalau jika X bukan anggota dari himpunan A, maka dituliskan X bukan elemen dari A. Ya, kemudian kardinalitas. Kardinalitas itu ukuran dari himpunan, ya. Jadi kalau himpunannya A, maka kardinalitas A itu adalah ukuran dari himpunan berhingga A. Adalah banyaknya anggota dari A. Jadi ini adalah kardinalitas, itu adalah banyaknya anggota dari A. Nah, kalau himpunan tidak memiliki anggota, maka disebut sebagai himpunan kosong atau ditulis gini ya. Jadi ini adalah himpunan kosong. Himpunan kosong atau biasa juga kayak gini ya. Nah, ini juga sama ya, himpunan kosong. Sedangkan kalau kita bicara tentang himpunan semesta atau universal set, itu himpunan yang mencakup semua anggota himpunan yang dibicarakan. Biasanya himpunan bilangan real itu merupakan himpunan semesta atau universal Z. Nah, sifat-sifat yang bisa kita pelajari dari himpunan adalah yang pertama, jadi kalau misalnya saya punya U itu adalah universal set ya, atau himpunan semesta. Maka kita akan dapatkan bahwa kalau X itu elemen himpunan kosong, jika dan hanya jika dia false.
Kemudian yang kedua, X itu elemen dari ruang semesta jika dan hanya jika dia true. Yang ketiga, ukuran dari atau kardinal dari himpunan kosong itu adalah 0. Ya. Nah, kemudian ada perkataan yang namanya sebagai dia terdefinisi dengan baik atau well defined. Well defined itu bahwa kita menentukan secara objektif anggota-anggota dari ruang lingkupnya itu jelas. Ya. Nah, contoh. Contoh kumpulan yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan. Contoh ya, kumpulan orang-orang yang paling dicintai. Contoh. Ini himpunan atau bukan? Bukan. Karena kenapa? Karena orang-orang yang paling dicintai itu bukan, bagi setiap orang itu berbeda, ya. Ini bukan himpunan. Kemudian, kumpulan yang terdiri dari Ayu, Dewi, Wulan, Tuti itu adalah himpunan karena memiliki 4 anggota. Kumpulan gadis-gadis yang cantik itu bukan himpunan karena kriteria cantik itu tidak jelas. Kemudian kumpulan anak-anak umur 4 tahun itu juga bukan himpunan. Kenapa? Karena anak-anak umur 4 tahun itu pada waktu kapan? Kalau misalnya 2000 dia masih menjelaskan tentang kumpulan anak-anak umur 4 tahun, pada tahun 1998 misalnya, 2020 misalnya, 2020, 2000 tidak sama dengan kalau dijelaskan dengan 2018 misalnya. Nah, kalau kalimatnya kumpulan anak-anak berumur 4 tahun di tahun 2020 itu jelas, itu berarti himpunan. Tapi kalau tidak menyebutkan tahun berarti itu bukan himpunan. Kumpulan nama-nama hari yang dimulai dari S itu adalah himpunan karena anggotanya adalah Senin, Selasa, dan Sabtu. Kumpulan bilangan prima genap adalah himpunan. Ya, himpunan yang terdiri dari satu anggota saja yaitu 2. Kumpulan yang terdiri dari bintang, apel, A, 2, dan seterusnya ayam, kurs itu adalah himpunan yang anggotanya sudah jelas. Ya. Kemudian himpunan seperti ini. Oh ya, silakan mengisi absennya dulu. Jadi kode presensi untuk kelas A adalah ini dan kode presensi untuk kelas B. Atau dibalik ya. Silakan mengisi kode presensi untuk kelas A dan kode presensi untuk kelas B. Oke. Contoh yang kedua adalah jika adalah kumpulan bilangan ganjil kurang dari 5. Ya, jadi kalau ini bisa dibuat A adalah kumpulan bilangan ganjil yang kurang dari 5. Berarti kalau saya buat himpunannya bisa seperti ini ya. Kurang dari bilangan ganjil yang kurang dari 5. Ya, berarti 1, 3 ya. Ya. Bilangan ganjil positif misalnya. Berarti 3 itu adalah elemen dari A, tapi 2 itu bukan elemen dari A. Tapi dia adalah himpunan. Ya. Kemudian B adalah kumpulan bilangan ganjil yang habis dibagi oleh 2. Nah, B juga adalah himpunan, tetapi dia tidak punya anggota. Ya, maka B-nya itu adalah himpunan kosong. Kenapa sampai B itu dikatakan himpunan? Karena dia bisa didefinisikan dengan baik. Ya. Kemudian yang keempat, himpunan A beranggotakan A, B, dan C. Maka kardinal atau ukuran dari A itu adalah 3. Ya, jadi kalau saya punya ini A-nya sama dengan A, B, C, maka ukuran atau kardinalitas dari A itu adalah 3.
Kemudian jika himpunan B-nya beranggotakan 3, 4, 5, 6, 7. Berarti B-nya, ukuran B-nya adalah 5 ya. 3, 4, 5, 6, 7. Maka B-nya itu adalah 5. Ukuran dari B-nya itu adalah 5. Nah, itu adalah contoh-contoh dari himpunan. Ya. Nah, simbol-simbol dari himpunan adalah kita menggunakan huruf besar untuk himpunan seperti A, B, dan C, sedangkan huruf kecil untuk menyatakan anggota. Jadi kalau saya punya ini adalah A, B, C, dan seterusnya, itu adalah himpunan huruf besar, sedangkan kalau saya nyatakan dengan huruf kecil, itu adalah anggotanya. Ya, bisa juga 1, 2, dan seterusnya. Nah, sekarang penyajian himpunan. Ya. Penyajian himpunan ini dapat disajikan dalam beberapa bentuk atau beberapa cara. Yang pertama dengan menggunakan deskripsi ya. Yang pertama dengan menggunakan deskripsi. Artinya himpunan itu dapat dinyatakan dengan menggunakan kata-kata. Misalnya, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Ya, kurang dari 6. Berarti ini adalah deskripsi. Yang kedua, menggunakan yang namanya enumerasi. Enumerasi itu adalah himpunan yang dinyatakan dengan cara mendaftarkan semua anggotanya di antara kurung kurawal, di mana pada anggota himpunannya dipisahkan oleh koma dan anggota yang sama hanya ditulis sekali. Dan urutan penulisan anggota tidaklah penting. Misalnya himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, dan 5, maka kita akan tulis A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang cara menggunakan cara enumerasi. Nah, mendaftarkan semua anggota himpunan tidaklah mudah jika himpunan tersebut memiliki anggota yang banyak. Jadi kita menggunakan notasi 3 titik yang mengindikasikan anggota-anggota sebelumnya mengikuti pola yang sama. Misalkan, jadi bisa saja kalau anggotanya tidak banyak, kita bisa daftarkan. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi kalau anggotanya itu, himpunan memiliki anggotanya yang banyak, maka kita bisa menggunakan notasi 3 titik. Misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, sampai dengan N. Ya, artinya bahwa ini adalah semua anggota bilangan bulat, ya, semua bilangan atau ya untuk himpunan berhingga. B adalah himpunan berhingga, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian misalnya himpunan tahingga. Kalau himpunan tahingga misalkan saya punyai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini artinya himpunan tahingga. Ini artinya kalau B ini himpunan berhingga, ya. Atau ini ya. Artinya sebelum negatif 3 itu ada bilangannya lagi. Negatif 4, negatif 1, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah bilangan yang tak berhingga. Jadi penulisannya itu adalah menggunakan enumerasi. Ya. Kemudian yang ketiga, itu menggunakan karakteristik. Nah, karakterisasi. Nah, himpunan dapat karakterisasi ini adalah himpunan yang dinyatakan dengan notasi. Jadi notasinya itu, jadi himpunan yang dinyatakan dengan notasi ya. Notasinya itu misalkan ini EX sedemikian sehingga SX misalkan.
yaitu mendefinisikan ekspresi EX yang memiliki sifat atau memenuhi syarat S. Ya. Nah, ini dibaca di mana? Ini dibacanya di mana? Ya. Jadi EX di mana SX. Jadi kalau misalnya contoh saya punyai A sama dengan X tambah 1 di mana atau dengan ya X elemen N dan X kurang dari 5. Ini adalah himpunan X plus 1 di mana ya di mana X elemen dari bilangan asli dan X itu kurang dari atau sama dengan 5. Nah, kalau dibuat di dalam enumerasi itu sama saja dengan kita menuliskan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi yang kurang dari atau sama dengan 5. Jadi mulai dari, kalau saya menuliskan himpunannya adalah dari 0, 0 tambah 1, 1, kemudian ini adalah N ini, atau set positif ya, boleh juga. Atau bilangan N. Bilangan N ini maksudnya bilangan asli ya. Bilangan asli itu mulai dari 1, berarti ini mulai dari 0 ya. Berarti 1 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, kalau dituliskan, jadi maksudnya kita masukkan X-nya itu elemen bilangan asli. Bilangan asli kan mulai dari 1 ya. Jadi 1 ditambah 1 adalah 2. Jadi untuk X-nya kurang dari 5, maka A-nya itu adalah 2, 3, 4, 5, 6. Saya. Kemudian yang keempat, menggunakan diagram Venn. Nah, diagram Venn ini sudah biasa ya di apa namanya di SMA juga biasa ya. Jadi kalau ini misalkan saya punya ini saya gambarkan seperti itu. Kemudian ini adalah himpunan universalnya. Himpunan semestanya bilangan real. Kemudian di dalamnya itu saya buat ada himpunan bilangan A. Ya. Jadi ini adalah A. Dengan A-nya itu adalah yang tadi. 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Itu ada. Oke, isi absen yang kedua dulu. Kode presensi untuk A dan kode presensi untuk B. Ini adalah kode presensi yang kedua ya. Sebelum kita masuk pada himpunan bilangan. Silakan, kalau sudah kita lanjutkan ya. Jadi ini diagram Venn ya. Kemudian saya akan masuk pada himpunan bilangan. Jadi kita akan definisikan himpunan-himpunan bilangan. Oke, jadi ini himpunan-himpunan bilangan yang harus Anda ketahui ya. Jadi kalau bilangan asli ini dengan N dengan simbolnya adalah N positif ya. Nih. Jadi kalau saya punya ini, saya tulisnya N positif, berarti dia adalah bilangan asli. Ya. Kalau N saja, berarti dia bilangan cacah ya. Dan seterusnya. Kalau Z itu berarti dia adalah negatif, 0, dan positif. Bilangan bulat ya. Kemudian kalau himpunan bilangan rasional, dia dalam bentuk upper B. Ya, jadi dia dalam bentuk pecahan. Sedangkan R adalah himpunan bilangan real, C-nya adalah himpunan bilangan kompleks. Ya. Nah, sekarang
Contoh ya. Ini hapus dulu ya. Oke, contohnya ini ya. Contohnya misalkan himpunan semestanya adalah semua bilangan caca. Konversikan himpunan dengan deskripsi berikut ke dalam notasi enumerasi dan notasi karakterisasi. Nomor 1 adalah A himpunan bilangan genap, B, C, dan D. Ya, jadi A himpunan bilangan genap. Nah, berarti